Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asmi Alfian Gabriel, dosen program sarjana S1, program studi teknologi industri pertanian, Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan nama mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebanyak 4 SKS. Mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa tahun kedua, tepatnya pada semester 3. Mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri menjadi salah satu mata kuliah yang penting pada program studi teknologi industri pertanian, di mana pada mata kuliah ini akan membahas seluk-beluk karakteristik dari material-material agroindustri. Mata kuliah ini menjadi penting sebagai penjembatan bagi mahasiswa untuk masuk pada mata kuliah selanjutnya, baik yang berhubungan dengan manajemen, teknologi, maupun sistem. Di mana mata kuliah ini tidak hanya mengenalkan mahasiswa mengenai macam-macam bahan agroindustri, namun juga membahas secara terperinci dan komprehensif mengenai karakteristik dari material, bagaimana sifat-sifat material baik secara fisik maupun kemis. Di samping itu, mata kuliah ini akan memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk mendapatkan gambaran bagaimana cara menangani setiap material sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Sehingga ketika masuk pada mata kuliah yang berhubungan dengan proses, mahasiswa dapat dengan mudah dan memahami bagaimana menentukan teknologi proses, mesin peralatan, maupun sistem di dalam industrialisasi agar tepat dalam menangani suatu material. Diharapkan dengan pengetahuan bahan agroindustri, mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana cara menangani suatu material dengan tepat yang kemudian dapat ditujukan untuk mentransformasikan material tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah serta nilai ekonomis yang tinggi. Pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri membahas beberapa pokok pembelajaran yang meliputi ruang lingkup, klasifikasi, dan karakteristik dari suatu material, teknologi proses, preservasi bahan baku agroindustri, bahan-bahan berbasis karbohidrat, bahan-bahan berbasis protein, bahan-bahan berbasis lemak, minyak, dan oleokimia, bahan-bahan berbasis hidrokoloid, bahan-bahan berbasis hortikultura, bahan-bahan berbasis essential oil, bahan-bahan berbasis serat kayu dan lignoselulosa, serta bahan tambahan pangan. Dalam pemaparannya, mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri akan disampaikan dengan beberapa metode. Mengingat proses pembelajaran selama masa pandemi, Universitas Internasional Semen Indonesia melakukan penyesuaian pada metode pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran bersifat online serta hybrid. Di mana mata kuliah ini memiliki beban 4 SKS dengan 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum, sehingga diperlukan penyesuaian pada metode pembelajarannya. Pada metode pembelajaran tatap muka sebesar 3 SKS dilaksanakan dengan adanya proses diskusi, pembahasan case study yang melibatkan mahasiswa di dalam proses pembelajarannya agar turut aktif selama perkuliahan. Case study yang diangkat baik berupa topik-topik yang berhubungan dengan material maupun teknologi penanganan dan pengelolaan material. Sedangkan untuk pelaksanaan praktikum dilaksanakan dengan metode online dan juga hybrid, yang mana online mahasiswa akan menyaksikan, mengulas, dan mereview video yang diambil oleh laboran sehubungan dengan modul-modul praktikum. Sedangkan untuk praktikum
mahasiswa dilibatkan secara aktif untuk terlibat dalam proses praktikum di tempat asalnya masing-masing, di mana bahan dan beberapa peralatan akan dikirimkan ke alamat mahasiswa dengan dipilih modul yang paling memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan pelaksanaan praktikum di rumah. Di samping itu, mahasiswa juga melaksanakan proses review atas modul-modul yang telah dilaksanakan proses praktikumnya oleh laboran yang kemudian divideokan untuk dapat dianalisis dan dibahas oleh mahasiswa pada laporan-laporan pelaksanaan kegiatan praktikum. Pada mata kuliah ini disampaikan materi berbahasa Inggris yang membuat mahasiswa kedepannya akan lebih peka dengan lingkungan global, di mana pada saat lulus nanti mahasiswa dapat ikut berkontribusi pada pengembangan industri-industri berbasis agro. Di samping itu, mahasiswa juga dapat terlibat secara global untuk memajukan bangsa Indonesia melalui pengembangan agroindustri. Pada proses penyampaian materi disampaikan secara hybrid, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa dituntut aktif untuk terlibat dalam proses diskusi, di mana ada proses feedback, tanya dan jawab, diskusi secara berkelompok, maupun diskusi yang bersifat responsi. Melalui pembelajaran tadi, mahasiswa akan dinilai dengan beberapa skema penilaian, meliputi nilai keaktifan, nilai kelompok, UTS, UAS, kuis, dan juga nilai praktikum. Beberapa aplikasi yang digunakan selama pembelajaran online diantaranya adalah Google Meet, Google Classroom, serta sistem gapura yang telah disiapkan oleh tim ICT Universitas Internasional Semen Indonesia. Dengan menggunakan perangkat-perangkat tersebut, memudahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan interaksi dan pembelajaran selama daring. Berikut merupakan cuplikan atau gambaran bagaimana pelaksanaan perkuliahan yang dilaksanakan secara online. Atau ada kondisi dari suatu material ketika dia sudah dipanen atau sudah lepas dari bentuk awalnya, keluar dari kondisi awalnya, ada yang namanya proses metabolisme. Dinda bisa jelaskan proses metabolisme material pasca panen itu kayak gimana? Dulu sempat bahas nggak di SMK metabolisme bahan pasca panen? Boleh di ikan deh contohnya. Kalau di ikan itu setelah panen itu Pak. Bentar Pak. Minum dulu. Kalau di ikan itu setelah panen itu ada itu penanganan. Kalau semisal ikan tuna itu kan harus langsung dibunuh gitu Pak, supaya kadar histaminnya itu nggak terlalu tinggi gitu. Ditusuk di bagian kepala, pas bagian otak itu ditusuk, habis itu dibersihkan, terus di bleeding juga, dicuci, habis itu dibekukan langsung. Gitu Pak. Pernah dengar istilah ini nggak? Apa namanya? Fase kekakuan. Kalau di produk itu Pak, di produk ikan atau ternak itu ada tuh fase kekakuan. Yang itu Pak, rigor mortis. Iya betul. Itu iya. Ada juga. Ada nggak pengaruhnya kondisi tersebut? Kenapa kok si ikan harus benar-benar dalam kondisi mati agar kadar histaminnya dia nggak naik tuh? Ada nggak pengaruhnya tuh sama proses metabolisme pasca panen? Itu gini, ikannya kan kalau misal nggak dimatikan kan Pak, meronta-ronta, terus kan stres. Nah, itu bisa meningkatkan, saya sedikit lupa juga Pak. Menarik ya bahas itu. Semuanya ada kaitannya dengan
kualitas dari produk pasca panen. Nah, kebetulan si ikan ini karena dia hidup ya meskipun buah, sayur, pasca panen itu juga hidup, kayu itu juga hidup. Tapi kita bahas ikan yang tadi sempat saya bahas sama Dinda itu, ikan kalau habis dipanen itu kan dia masih meronta-ronta ya. Kalau dia nggak benar-benar mati, di dalam tubuhnya hewan, ikan atau ini si kambing, sapi dan lain-lain, termasuk kita, itu tuh ada simpanan energi. Ada simpanan energi. Energi berlebih kita itu disimpan dalam bentuk glikogen, disimpannya ada di otot sama di hati. Ya, pada saat ikan habis dipanen tadi, dia masih gerak-gerak tuh. Itu dimanfaatin tuh di glikogennya. Pada saat fase rigor mortis, ya, jadi intinya otot itu akhirnya meregang sama mengeras. Dari situ tuh ada pemanfaatan glikogen tadi. Hasilnya itu ada hubungannya sama ATP, adenoalin trifosfat. Itu bikin kualitas dari daging, baik sapi, ikan, ya, terus habis itu kambing, habis disembelih itu, jadi turun kualitas ikannya. Dia nggak juicy lagi, dia keras dagingnya. Nah, teknik-teknik semacam itu ada hubungannya dengan proses metabolisme pasca panen. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa skop agroindustri, sektor agroindustri, atau secara resminya kalau di pemerintah itu disebut sebagai industri agro, ya, itu ada di 5 sektor ini. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan juga kehutanan. Nah, kenapa kelimanya masuk ke dalam sektor industri agro atau agroindustri? Karena dari kelima sektor ini mereka punya karakteristik produk yang sama, ya, yang karakteristik dari produk-produk sektor-sektor ini itu sama. Ada yang berbasis protein, ada yang berbasis karbohidrat, ada yang berbasis ya tadi basis-basis yang kita bahas dalam topik, yang kemudian akan menghasilkan produk yang similar juga ketika dia dilakukan penanganan dengan karakteristik yang dia miliki. Jadi kalau kita bicara tentang produk-produk basis bahannya agroindustri, biasanya orang itu akan bahas bukan dari nama produknya, tapi bahas dari basisnya. Ya meskipun tetap akan didekati dengan karakteristik utama dari si bahan. Contohnya kalau produk ini ya, pertanian, kayak kacang kedelai gitu. Kacang kedelai kan dia tinggi protein, ya. Dia disebut sebagai protein base nabati ya. Bahan-bahan berbasis nabati yang berprotein base. Penanganannya tentu akan berbeda dengan hasil dari perikanan atau dari peternakan yang dia itu protein base tapi hewani. Cuman karena dia sama-sama nabati, di mana protein dia itu umumnya akan berikatan. Protein itu ada beberapa karakteristik ya, ada 4 levelnya. Primary, secondary, tertiary, sama quartary. Nah, ini ada mau dia tuh di protein basis hewan atau protein basis nabati, itu sama-sama ada. Sehingga dia pendekatan dalam penanganan si kedelai tadi, dia tetap akan menggunakan karakteristik protein base-nya, tapi juga akan dilakukan penanganan dengan mengetahui bahwa dia adalah basis nabati. Penanganannya akan seperti ini. Kalau kita penanganannya berbasis nabatinya, bahwa bahan-bahan berbasis nabati, dia tinggi apa? Tinggi komponen di dalam basis nabati itu tinggi apanya? Dalam kandungannya itu kira-kira tinggi apa? Bahan berbasis nabati itu. Yang teman-teman tahu. Apakah tinggi kandungan abunya? Apakah tinggi kandungan minyaknya? Apakah tinggi kandungan airnya? Apakah tinggi karbohidrat atau proteinnya? Dalam hal proximity, kira-kira bahan berbasis nabati itu tinggi apa? Karakteristik umumnya yang teman-teman tahu. Sorry, ini mic-nya siapa nih yang menggema? Afif ya? Iya, Pak. Iya, tinggi apanya, Afif? Karbon. Ya benar, ngomong karbon ya. Karbon apa karbo ya? Iya. Karbohidrat, Pak. Karbohidrat. Karbon. Oke.
Karbohidrat salah satu komponen proximity di dalam bahan nabati. Ya, kalau bahan nabati itu tinggi itu kandungan airnya, tinggi kandungan airnya. Pernah nggak teman-teman tahu pada saat ada para petani yang dia itu menghasilkan, anggaplah contoh ya, itu adalah jagung, jadi menghasilkan serealia ataupun leguminus, golongan leguminus, kacang-kacangan. Penanganan pertama yang dilakukan oleh mereka setelah memanen leguminus dan juga serealia itu biasanya dilakukan apa ya? Kalau teman-teman tahu? Pengeringan. Pengeringan, good. Jadi kenapa dilakukan pengeringan? Karena kondisi pasca panen dari si bahan ini tadi, nabati ini, dia tuh masih akan mengalami metabolisme akibat keberadaan air di dalam kacang atau di dalam serealia tadi gitu. Masih tinggi kandungan airnya. Ketika dia tinggi kandungan airnya, dia pasti akan masih mengalami metabolisme sehingga mempercepat adanya kerusakan pada material tersebut. Itu yang dimaksud penanganan based on nabatinya. Nah, based on proteinnya, ini kita masuk ke dalam prosesnya. Ketika si kacang kedelai, andai kata kita sebut ya kacang kedelai mau dijadikan sari kedelai. Pada saat dilakukan proses pembuatan sari kedelai, protein masih akan mengalami kerusakan. Karena faktor apa? Bisa karena faktor panas, bisa karena faktor asam, bisa juga karena faktor yang lain, mikroorganisme. Andai kita sebut kita mau bikin sari kedelai tadi, kondisinya si sari kedelai ini dilakukan dengan proses pemanasan, ya, untuk proses sterilisasinya. Pemanasan yang dia itu terlalu berlebih, itu akan merusak protein. Begitu juga kedelai kalau mau diproduksi menjadi tahu. Kedelai pada saat mau diproduksi menjadi tahu, dia harus ditambahin asam dulu. Pernah tahu nggak, teman-teman? Whey-nya tahu, airnya tahu, sama proteinnya tahu. Ya, itu si kedelai pada saat dihancurkan sudah menjadi sari kedelai, ada air di situ juga, ditambahkan asam di dalam situ, baru proteinnya akan menggumpal. Nah, karena perlakuan asam itu dia memecah protein, memisahkan dengan air, dengan whey-nya. Makanya ada yang namanya endapan protein. Endapan protein ini yang kemudian diambil, lalu dia ditiriskan di dalam kotak-kotak kotak-kotak cetakan ya, dan dia dipres dengan beban tertentu sampai akhirnya air yang masih terikat pada proteinnya si kedelai tadi itu bisa hilang. Makanya kenapa ada tahu yang dia padat banget, ada tahu yang dia itu lembut, yaitu karena itu tadi. Salah satunya adalah faktor pada saat dia dilakukan perusakan protein sehingga dia terpisah antara protein dan whey-nya, yang kemudian dilakukan pencetakan, beban dari batu atau beban dari bahan pemberat yang digunakan untuk mencetak itu yang membentuk karakteristik akhir dari produk tahu. Mau dia itu padat tahunya, mau dia tahunya akhirnya itu lembut, dia berongga, itu karena beberapa proses itu tadi. Nah, kondisinya sama gitu loh, bahwa di situ ada pengaruh dari karakteristik materialnya yaitu protein dan sumber dari materialnya yaitu nabati. Dan kenapa tadi balik lagi dengan kenapa ini digolongkan menjadi satu, agriculture, fishery, plantation, animal husbandry, forestry, kenapa dijadikan satu? Karena mereka punya sumber yang sama, yaitu sumbernya adalah bahan-bahan perishable yang mudah rusak, dan mereka punya karakteristik yang sama, yaitu based on karakteristik of materialnya. Nah, itu skupnya agroindustri sektoral. Nanti kalau ke depan kalau ditanya kenapa kok animal masuk dalam sektor industri agro, ya itu tadi karena ada kesamaan karakteristik dan kesamaan sumber materialnya. Di dalam agroindustri material kita juga akan tahu nih ke depan bahwasannya material agroindustri baik yang dia itu nabati maupun hewani, dia akan menghasilkan produk primary and secondary. Essential oil itu salah satu secondary product dari tanaman ya, yang dihasilkan dari metabolit sekunder dari si tanaman. Terus primary ya contohnya kalau semisal punya kentang gitu, punya pertanian kentang, kentangnya sendiri itu adalah primary. Terus ternyata teman-teman menemukan di dalam
daunnya kentang, dia ternyata tinggi ini klorofil. Terus teman-teman mau mengekstrak klorofil dari daun tanaman kentang gitu ya. Ada produk samping dari limbahnya kentang, yaitu si daunnya kentang, itu tinggi klorofil, diekstrak klorofilnya, itu disebut secondary product. Nah, jadi di dalam agroindustri material ada potensi-potensi yang nampak secara langsung, yang secara eksplisit itu sudah terlihat dihasilkan dari basis bahannya, tapi ada juga yang secara implisit itu ada di dalamnya yang baru diketahui ketika teman-teman mengetahui potensi dari si bahan. Ya, itu disebut sebagai secondary product. Primary metabolisme itu adalah hasil dari metabolit utama bisa dari tanaman maupun dari si hewan, jaringan dari hewan. Contohnya adalah protein, lemak, karbohidrat, ya, yang dia masuk ke dalam metabolit primer yang jumlahnya besar di dalam tubuh atau di dalam organisme tanaman maupun hewan. Itu masuk dalam metabolit primer. Sedangkan secondary yang tadi saya sampaikan, dia ada di dalam jaringan, bisa di dalam jaringan kapilernya, bisa di dalam jaringan metabolisme secara tidak langsung yang dihasilkan dari si tanaman. Ya seperti essential oil tadi, ada capsaicin, itu yang ada di dalam cabai, yang kemudian cabai ketika diekstrak minyaknya didapatkan capsaicin ini. Terus ada alkaloid, ya, ada tanin, dia bisa diambil dari limbahnya ini, limbahnya daun teh, ya, limbahnya daun teh atau limbahnya kulit coklat, buah coklat, jadi buah kakao, ya, itu bisa diambil tanin di dalam situ. Ada kafein yang kemudian bisa diekstrak dari biji kopi. Ada proses namanya dekafeinasi, ya, proses dekafeinasi yang mana kopi dikurangi atau diturunkan kadar kafeinnya. Tujuan awalnya adalah mengekstrak kafeinnya sehingga kopi yang minim kandungan kafein atau bahkan zero kafein, meskipun itu mustahil ya, pasti tetap ada kafeinnya sekian persen, di bawah 5%, itu adalah hasil sampingnya atau limbahnya sebenarnya. Tapi dijual tuh sama industri agro, dijual. Ini produknya kita produk non kafein, kopi non kafein, biar tetap bisa ngantuk gitu ya, biar tetap bisa merasakan kopi tapi tidak dapat efek sampingnya dari kafein. Nah, itu dijual, diambil kafeinnya. Loh, kafeinnya kenapa kok dipisah? Digunakan untuk apa metabolit sekunder dari kopi ini? Kenapa dipisah? Dia bisa digunakan macam-macam. Akhirnya bisa diarahkan ke industri farmasi, ya, ke industri kosmetik. Kalau ke farmasi bisa jadi obat penenang dan lainnya. Nah, itu potensinya, potensi yang luar biasa besar dari material-material agroindustri. Ya, di luar dari orang agroindustri mungkin melihatnya, ya, potato is just potato gitu. Terus mawar ya just mawar gitu. Rose is just rose, nggak ada potensi di balik itu. Padahal sebenarnya perkebunan mawar di luar dari kita dapat produk hortikulturanya, kita dapat si bunganya sebagai horticulturally, kita juga dapat itu tadi essential oil yang harganya bahkan lebih mahal daripada kita menjual bunga mawar saja. Bunga mawar aja sekarang mahal ya. Yang di sini punya pacar gitu ya atau cem-ceman beliin satu tangkai bunga mawar di pinggir jalan gitu bisa jadi harganya 5.000 atau 10.000. Saya nggak tahu di Jakarta berapa, Ahmad ya. Tapi kalau di sini misal di acara-acara wisuda gitu satu tangkai bisa 5.000. Padahal kalau kita ekstrak essential oilnya, secondary metabolitnya yang harganya 5.000 itu tadi bisa jadi ratusan ribu rupiah. Ya itu nampak sekarang sudah banyak mulai industri-industri yang muncul yang memanfaatkan proses destilasi, memanfaatkan proses ekstraksi dengan tujuan menghasilkan metabolit sekunder berupa essential oil. Nah, itu potensi-potensinya. Jadi material-material yang kita punya. Dan Indonesia luar biasa, mulai dari ujung Sabang, Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, itu pasti punya bahan-bahan yang potensial. Dengan datangnya pengetahuan teknologi proses, teknologi mesin peralatan, harapannya bisa diekspansi pemanfaatannya untuk mendatangkan nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada sekedar pemanfaatan secara curah.
Nah, kenapa kok pemanfaatan secara culah dari sudut pandang teman-teman agroindustri itu kurang memberikan dampak? Itu akan kita bahas di pertemuan hari ini. Kenapa kalau curah itu dia kurang memberikan dampak atau dampak ekonominya itu kecil? Oke. Ini sektor yang pertama ya, jadi sektor agriculture product, ada yang berbasis umbi, ada yang serealia, ada yang dia itu leguminous, dan lain-lain. Nah, itu datangnya dari agricultural product, dan sektor inilah yang paling besar di Indonesia dibandingkan dengan sektor agroindustri yang lain atau sumber bahan agroindustri yang lain. Ya, potensinya luar biasa, tapi pemanfaatannya juga masih belum luar biasa karena baru dimanfaatkan sebagai produk-produk primer saja, kayak jagung, jadi jagung pipil, dia ditepungkan, terus jadi apalagi pakan burung, begitu saja ya. Kayak tomat itu baru diekstrak begitu saja menjadi saus tomat dan lain hal yang ada di gambar-gambar ini. Padahal kalau kita ulas satu persatu, ketika kita paham terkait dengan karakteristik atau komponen dari si material ini, tomat bisa diekstrak apa? Bisa diekstrak karotinnya kan? Bisa diekstrak beta karotinnya. Sekarang kalau teman-teman beli obat kapsul karotin, itu aja udah mahal tuh dari ekstrak beberapa jenis tanaman. Ya, tomat bisa dimanfaatkan seperti itu, dilakukan ekstraksi seperti itu. Ya, hasil sampingnya berupa berupa pulp atau buburnya masih bisa dimanfaatkan menjadi saus, masih bisa dimanfaatkan menjadi saus sambal. Ya, artinya kita bisa tahu nih dari pemahaman material yang semacam ini, kita bisa tahu mana yang akan jadi produk primernya, mana yang akan jadi produk sekunderinya. Sama halnya kayak kopi tadi. Kopi itu ngelihatnya adalah kopinya, kalau dia dimanfaatkan menjadi kopi, ya dia just coffee, just drinkable coffee gitu. Tapi kalau kita manfaatkan untuk diekstrak dulu kafeinnya, baru hasil sampingnya yang berupa limbah dekafeinasi tadi itu dijadikan produk kopi, ya masih bisa. Nah, itu potensinya. Kayak ini lagi juga, Indonesia konsumen beras yang luar biasa ya, dan sedang cari alternatif penggantinya beras. Di pertanian beras ini ada potensi sekam dan jeraminya. Sekam dan jeraminya ya teman-teman sudah belajar nih, terutama yang ikut PHP 2D. Ternyata dia bisa dimanfaatkan menjadi produk lain, kompos dan lain hal. Tapi kalau lihat lebih jauh lagi, sekamnya dia bisa diekstrak ternyata. Diekstrak menjadi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca nggak? Sekamnya dari padi itu bisa dimanfaatkan jadi apa? Ada yang tahu nggak? Jadi minyak, Pak. Minyak. Oke, catat satu, minyak. Ada yang lain lagi yang tahu potensinya sekam padi? Coba kita sama-sama cari nih potensinya sekam padi. Barusan saya dengar itu suara Laili. Ada yang tahu lagi nggak? Boleh browsing, boleh sambil browsing, boleh sambil cari. Kira-kira apa nih sekam padi? Jadi masker, Pak. Gimana tuh bisa jadi masker? Ini saya sambil baca, Pak. Gimana dia bisa jadi masker? Apa yang ada dalam sekam padi sehingga dia bisa jadi masker? Oke. Berarti kalau teman-teman nyari, ada kan ya potensinya dari sekam padi, tadi jadi minyak bisa, jadi masker bisa. Yang paling gampang saja, di sekam padi itu ada komponen silika, teman-teman. Demikian gambaran perkuliahan yang dilaksanakan pada mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.